mungkin tetap keluar ya. Maksimal berapa cc? 2,5 bisa? Buat yang di atas 18 fingers. Itu finger. Kalau stick, jadi kalau ngambil buat banyak-banyak banget nggak bisa pakai heel stick, nggak bisa pakai kapiler. Ya maksimal banget kayaknya 1 cc deh ya. Karena kita nggak bisa narik, jadi dia netes, dipencet, tes. Nah kalau itu kan berarti dia turunnya pelan-pelan. Sini deh, biar nggak depan saya banget sih. Ya jadi lucu banget. Gak apa-apa. Jadi khawatir apa sih namanya menggumpal itu clothing. Jadi khawatir clothing karena dia bukan ditarik tapi nunggu dia tetes-tetes. Saat kita ini taruhlah ininya tumit anaknya, pas ditetes diambil dapat satu tetes, goyang-goyang, pencet lagi dapat 1 tetes, goyang-goyang. Gak pakai pipet. Ini aja bisa ya, karena kalau pakai pipet nanti yang ada malah lengket di sini, nggak cukup buat diseret gitu, sayang banget karena sangat berharga 1 tetes pun ya. Jadi ini sampai nih dipencet, diambil di sini kan ada ujung ininya, ini goyang-goyang ini gitu ya, jadi buat cepat. Nah ini kan kalau microtainer ini dia cuma 0,5 nih, 500 0,5. Jadi biasanya pemeriksaan yang cuma buat DPL yang HB, HT gitu ya, leukosit ya, trombosit. Nah atau kalau di baru lahir belum di hari ketiga biasanya dia dicek apa namanya golongan darah gitu ya, atau dia yang terkait dengan kongenital itu apa ya saya lupa. Jadi dia yang terkait pemeriksaan genetik itu dia ditetesin di kertas gitu, bukan dipakai kontainer atau microtainer gini ya. Kalau cek golongan darah kan dia langsung ditetesin di kertasnya ya, gitu. Bisa langsung dari tumitnya langsung di kertasnya gitu mas, gitu ya, 3 gitu. Atau kalau dia perlu pemeriksaan yang cuma bisa nih 0,5, cuma HB-HT aja atau yang DPL aja yang rutin biasa, itu bisa 0,5 cukup gitu ya. Tapi kalau perlunya banyak kayak kimia darah gitu ya, kimia darah tuh yang kayak fungsi hati, fungsi ginjal, apalagi yang terkait dengan imunoglobulin, IG itu tuh biasanya tabungnya tabung merah dan dia perlunya tuh paling enggak 2 cc gitu ya. Kalau yang cuma darah rutin dia bisa untuk yang cuma 0,5 kayak gini, jadi bisa pakai heel stick. Kalau yang udah 2 tahun tadi 18 bulan ke atas bisa pakai finger ya. Kalau bayi teman-teman di finger itu dia lemaknya masih sedikit banget ya, maksudnya masih kasihan langsung ketemunya tulang nanti ya malah. Jadi pakainya tumit ya. Oke. Itu ya bedanya kalau finger sama heel. Dah. Apalagi yang mau diklarifikasi? Mau nanya, kalau di buku kerja kan katanya prinsipnya steril, tapi sarung tangannya tuh bersih. Yang steril itu cuma kasanya doang. Area pemeriksaannya itu dibuat steril, jadi jangan sampai tangan kita nyentuh di area yang sudah diswab gitu ya. Jadi kan kalau udah diswab kita angin-anginin sebentar, langsung si needle-nya kan yang kena, bukan tangan kita lagi yang ngenain gitu. Jadi pakai sarung tangan bersih ya nggak apa-apa, cuma yang dipertahankan dia tetap steril. Kecuali teman-teman mau kultur darah itu kita sampai pakai sarung tangan steril sebetulnya ya. Jadi areanya pun area steril, kita pakai duk yang ada bolongnya, duk steril. Terus kita pakein betadine, habis betadine nanti baru alkohol swab. Udah itu benar-benar harus pakai sarung tangan steril juga. Kalau yang untuk pemeriksaan rutin yang kayak gini sebetulnya kalau itu sebetulnya harus pakai yang steril ya. Tapi kalau misalnya terbatas adanya yang bersih, kita pakai sarung tangan bersih. Tapi usahakan daerah yang mau kita
site untuk penusukan puncture-nya itu harus steril ya. Habis di swab, diangin-anginin, udah nggak boleh dipegang lagi, langsung ke needle-nya ya. Nah, kultur darah itu yang kayak ini pakai jeli gitu. Apa tuh? Kultur darah itu yang kayak gini. Itu kerjaan lab. Kalau kita ngambil di itu aja, di apa namanya, ada medianya, media buat kultur darah, jadi ada medianya. Yang lebih gitu. Ya yang kayak gitu. Ini sebenarnya kontainer buat darah kimia darah ya. Oke. Kalau untuk kultur darah dia ada medianya lagi, jadi beda, ada kayak botol gitu tapi botolnya tuh kecil, itu beda nanti ya. Kayaknya di PKD Sama nggak ya? ya itu microtainer. Izin tanya, tadi saya sempat lihat video itu kalau setelah di needle terus kan udah keluar darahnya. Nah itu di swab lagi sekali lagi baru diambil itu. Ya. Swabnya pakai Alkohol. Oh bukan kasus. Oh iya. Kalau kasa nanti bukan swab alkohol, jadi pakai kasa steril. Darah pertama kasa steril Ya. baru ditekan Bukan lagi kasa, supaya kapas keluar. ya, ada nggak? Kapas. kapas yang bulat, Cotton bud boleh. kapasnya yang bulat ini lagi aja. Ya boleh. Tapi tuh khawatirnya ini tuh nempel ya. Kalau ada stick itu bagusnya pakai stick ya, karena dia kapasnya Oh ini lebih kasa husada. Mana nggak masalah. Udah steril sih, bersihin. steril. Steril. Tapi yang ini gak nempel sih Mas. Bukan kayak ketempetan ya. Kalau kayak gini kan bersih apa steril ya? Bersih. Yang yakin iya bersih ya. Jadi itu kita ngambilnya ada dia di biasanya di plastik gitu kalau yang steril itu, karena dia masuk ke CSSD ya buat sterilin barang, sterilin alat. Jadi beda sama yang ini bersih. Jadi nggak bisa pakai ini. Ya boleh deh pakai kasa. Harusnya sih kapas tapi steril. Ada kapas dia di dalam plastik yang memang dia khusus barang steril. Gak apa-apa pakai kasa aja. Yuk. Buat bayinya diposisiin gendongnya berarti beginian Mas. Boleh. Kayak gitu juga nggak apa-apa. Kalau bayi itu kan sebetulnya lebih mudah karena dia belum bisa gerak-gerak banget gitu ya. Jadi mau di kasur juga nggak apa-apa. Nanti tinggal diusap-usap sama ibunya atau sama nurse yang lain. Ada yang mau nyobain? Bisa aja. Kenapa itu bibirnya? Emang pakai yang mana ya? Yang ini ya? Ya, yang dekat. Oke. Diselimutin nggak? Ya, boleh. Misha. Thank you. Oke baik. Selamat pagi. Ibunya yang mana? Ibunya banyak. Siapa Karisa? Oke. Oke, selamat pagi Ibu. Perkenalkan saya Nurse Haisya, nurse yang bertugas pada pagi hari ini. Boleh disebutkan nama anaknya Ibu sama tempat tanggal lahirnya dan usianya? Ini adik Arsya, umurnya Kembar tuh dua-dua. umurnya 2 bulan nih. 2 bulan, namanya Arsya. Ini Arsya yang itu, ini Arsya satu sih. Oh jadi satu aja ya Bu ya. Arsya, Arsy. Oke, dengan anaknya Arsya, ada Arsya 2 bulan Ibu ya. Ibunya dengan namanya siapa? Ibu Carisa. Ibu Karisa. Oke, baik Ibu. Oke. Dikarenakan adik Arsya ini butuh untuk pengambilan spesimen darah ya Bu ya. Jadi nanti bakal diambil nih darahnya adik Arsya, tapi caranya tuh enggak di lewat suntik itu enggak, tapi kita bakal pakai alat seperti ini. Ini ya Bu ya. Jadi nanti ini di dalamnya ada jarum. Nah, ini nanti bakal ditusukkan di area tumit Bu.
Jadi nanti saya minta tolong ibu buat dibantu pegang anaknya ya Bu ya, di bagian lengan sama kakinya gitu. Nanti darahnya bakal saya kumpulkan di tempat ini. Nanti untuk ini bakal dibawa ke lab dan hasilnya akan dicek dan kiranya bakal keluar nanti malam gitu ya Bu ya. Oke, sejauh ini apakah ibu ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas. Oke, apakah ibu setuju? Oke, setuju. Kalau gitu kita mulai ya untuk prosedurnya ibu. Oke, nanti saya juga mau jelasin nanti ketika darahnya itu pertama keluar, saya gak langsung masukin ya Bu ya ke tempatnya, ke tabungnya tadi, tapi saya bakal swab dulu pakai kasa ini, terus nanti bakal ditekan gitu. Jadi nanti kalau anaknya agak nangis boleh dibantu tenangin ya Bu ya. Nanti agak lama-lama, kiranya berapa 3 tetes aja, terus nanti baru di swab buat nutup gitu, jadi ambil lagi. Kenapa awalnya harus di swab dulu nih? Oh ya, oke. Pertanyaan yang bagus ya Bu ya. Oke, jadi kalau yang pertama itu kan ketika darahnya keluar itu kan masih kurang cocok gitu ya untuk kandungannya, karena kan masih baru pertama kali keluar. Tapi kalau misalkan dia udah 2 kali itu dia bakal lebih akurat hasilnya seperti itu. Ya, ada yang mau ditanya lagi Bu? Oke, cukup ya. Baik, kalau gitu Nanti darah anak saya habis. Oh, kalau Kata darahnya ibu. habis tenang aja ibu. Bukan darahnya habis tenang aja. Jadi kan tadi kan cuma jadi ketika darahnya itu pertama kali keluar nih, Sedikit terus Bu, nah, cuma berapa tetes. ya cuma beberapa tetes aja ibu. Jadi nanti di swab terus ditekan lagi 3 tetes saja, ntar udah selesai gitu. Oke. Ada kecemasan lagi ibu mungkin nggak? Oke, nggak ada ya. Oke, kita mulai, kita tutup Ibunya observer. untuk tirainya untuk melindungi privasi pasien. Terus juga berarti tadi ini misal diminta bawa ke lab, terus udah dapat barcode-nya langsung pasang. Tuh. Terus habis itu ini nanti buat kasanya bisa dipotong dari sekarang. Oh, situ aja. Kenapa harus 2? Jaga-jaga ibu. Jaga-jaga. Oke, kayak De Arsya izin ya. Oke, pertama kan bakal diangetin dulu ya kakinya pakai kompres hangat. Cuma kalau di buku kerja itu tulisannya 42,8 derajat Celcius, itu panas banget kan? Buat apanya kompresnya? Iya. Berarti harusnya berapa? Typo apa? 37,5 ya. 37,5. Sebadan aja. Sebetulnya kan khawatirnya dia tuh biasa di AC kayak gitu ya, jadinya dingin kayak 35 gitu suhu kulitnya. Oke, 37,5 berarti ya. Atau enggak digini gitu gitu. Oke. Ibu mau anaknya ditusuk kakinya di kaki kanan apa kiri buat dia Oke, karena saya di bagian kanan, saya kanan ya Bu ya. Oke. Kalau nggak ada alat kompres pakai apa? Kalau gak ada alat Kan kompres ada pakai alat kompres kan yang kayak apa tuh? Yang di plastik karet itu ya, di karet itu. Pakai anduk, ambil air hangat gitu aja, diperas terus gitu-gituin. Tidak ada nih. Masih ada Kayak nggak buat kom yang waslap tadi? buat mandi. Waslap yang kayak buat mandi itu di air hangat. Kom yang ada airnya kayak masih ada dikompres nggak? kayak air hangat. Sama kapasnya masih ada gak? Nah ceritanya udah dikompres. Oh, ceritanya udah dikompres saja. Ya, ceritanya sudah dikompres. Oke, kan tadi ini berarti udah dibuka, udah dikompres, terus habis itu pakai alkohol swab buat bersihinnya. Ini ceritanya belum ada sampah ya. Oh iya. Oke, siap. Ya boleh.
bengkoknya. Nah, Oke, boleh. perfeksionis soalnya. Siap. Harus sesuai. Boleh. Oke, Ibu, nanti ini setelah saya bersihkan, anaknya boleh tolong dipegang Ibu untuk bagian lengan sama kakinya. Oke, nanti saya bantu pegang ini ya. Bukan anak kandung ya? Gimana Bu? Gak mau dipegang bawaan suami. Siapa ini? Anak tiri. Oke, iya betul. Nah, kakinya ini diposisikan dorsofleksi. Jadi dorsofleksi itu dia agak begini. Jadi tumitnya di bawah banget gitu ya. Jadi agak Karena tegak. ya pantamnya kan kaku ya. Iya. Ada yang boneka yang kain ya kayaknya. Iya, ada Nah, di sini ya. Set, udah. Terus abis itu mana ya? Ini. Nah, caranya ajarin Aisyah. Ya, jadi pertama diputar dulu. Copot. Udah gitu aja. Di dalamnya ada needle. Ada needle-nya ini karena kalau di sekali cetek tuh kan dia nggak bisa emang lagi dipakai. ya cuma satu doang. Dia ceritanya satu ini kali aku aja. mainan aja ya. Ica. Harusnya dipencet. Dipencet ya. Ditempelin berarti ya nurse? Banget ditempelin banget. Ditempelin. Oke, saya bakal Tempelin banget, tusuk nah. dalam hitungan 3 ya Bu Sama ya. kayak teman-teman mau cek GDS. Oke, siap. 1, 2, 3 cetek. Gak apa-apa Oke. cetekin aja Aisyah. Oh, Nanti oh, besok beneran cetek pakainya aja. ini. Oke, bismillah. Sini ya, Ibu. 1, 2, 3. Nah, Oke, kalau udah udah keluar. tak bunyi udah nggak bisa dipakai lagi. Satu kali aja. Oke. Nih kan, kayak Ini gini belum nih. dibuka Ini nih. udah nggak bisa lagi nih. Iya. Ya, tuh. Oke. Ini kan berarti udah keluar ya. Di swab, set. Langsung aja kayak biasa aja. Tak, udah. Terus habis itu masukin ke sini. Udah di swab ya Aisyah. Udah, sudah di swab. Pegang bawahnya Aisyah. Nah, dipijet-pijet ya, Bu ya. Pijet 1, 2, 3. Oke, udah selesai. Tadi tutup lagi. Goyang. Enggak 3 juga Aisyah. Sampai dia 0,5 Oh, lihat sampai ininya. 0,5. Saya lupa ada berapa tetes. Nah, itu ada garisnya 500 itu. Oh iya, sampai sini. Satu tetes putar dulu. Goyang. Tetes lagi. Kan agak lama tuh dia netesnya kan. Biar tercampur dia di mikrotainernya tuh ada cairan supaya dia nggak clottingnya. kayak antikoagulan gitu. Oke, ceritanya udah langsung ditutup. Ininya pasang. Oke, habis itu bawa ke lab. Ditaruh. Ke lab, terus ini ceritanya kasanya dikecilin aja. Pakai alkohol swab Alkohol aja. swab aja. Oke. Habis itu Diperes dulu alkohol swabnya biar gak terlalu dingin ya, Bu. biar nggak ada airnya. Nah, Tapi kalau yang di awal nggak perlu diperes kan? ini kan mau ditempelin takutnya basah. Kecilin Aisyah. Kecilin ini. Dilipat lipat 4. Oh, tebal banget ya. Itu mikropornya ada karet atau nggak ada? Mikropor doang? Mikropor aja. Oke, sudah selesai, Ibu. Harusnya kan selesai kan? Enggak udah. Oke, udah selesai, Ibu. Alkohol swab. Jadi gak ada tanda-tanda rembes banget ya, Ibu ya. Aman ya sejauh ini. Dipakai kaos kaki lagi ya? Aman kan ya, Bu? Terus lagi. Kita tutup lagi. Oke, untuk prosedurnya sudah selesai, Ibu. Apakah ada yang mau ditanyakan mungkin? Dari adiknya juga masih nangis karena sakit tadi ya, berarti ya. Nggak apa-apa. Tapi nanti kalau misalkan anaknya masih nangis-nangis, terus nanti kalau misalkan ada perdarahan rembes ya, Bu ya, Ibu bisa pencet bel yang ada di dekat tempat tidur atau panggil aja perawat yang bertugas yang nanti visit ke sini atau ke nurse station gitu ya, Ibu ya. Oke, buat hasilnya nanti bakal keluar di jam 8 malam, Ibu. Nanti akan diinformasikan. Ya, gitu aja. Sejauh ini ada yang mau ditanya nih, Ibu, sebelum saya pamit? Cukup, oke, baik, Ibu. Oke, kalau gitu saya pamit ya, Bu ya. Selamat pagi. Dadah dari Arsha. Ini untuk apa, Nas?
Sama, sticknya. sama stick juga. Cuma pemakaiannya aku nggak tahu. Cuma itu udah kebuka, jadi harusnya dia nyetek juga. Ngeteknya tapi klik mana ya? Ini tuh harusnya dia ke atas, jadi tek bisa juga Udah dipakai kali udah ya? dipakai. Jadi nggak bisa. Oh berarti kalau gitu dia tadinya agak memancing. Udah nggak bisa ini. Nah saya mau Dibuang tanya, aja. nurse, kalau aslinya kalau misalkan pada bayi darahnya susah keluar, apakah boleh di ini lagi ditusuk ulang? Harus diganti kaki atau boleh di sana? Oh, identifikasi sebetulnya dia kedinginan nggak gitu kan. Kalau kedinginan ya diangetin dulu. Keluar. Kalau semisal nggak dapat di Kalau dipencet nggak bisa. kemudian di sebelahnya gitu. Oh itu udah dipencet belum? Ya, oke. Harus nyobain semua. Ya. Coba Apalagi yang belum? PMK udah kan? PMK udah satu-satu.